Halo, selamat datang di channel Cerdas Digital bersama saya Jepta. Di video kali ini saya akan membahas tentang YouTuber pemula wajib tahu menggunakan fitur ini. Nah, buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa dukung, tekan tombol subscribe, like, dan komennya supaya channel ini terus berkembang dan saya terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat, terkhususnya untuk para YouTuber pemula. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama ini, tentu kita membahas tentang perjudulan. Nah, kenapa penting membahas perjudulan ini? Judul ini sangat menentukan video yang teman-teman buat, video yang teman-teman upload di aplikasi YouTube, itu menentukan orang akan mengklik videonya. Nah, makanya membuat judul ini juga teman-teman harus sesuai dengan isi video dan harus menarik juga untuk judulnya ini. Misalnya tentang masak-masak. Nah, masak-masak ini apa isinya? Misalnya tentang ikan kah, tentang daging kah, tentang sayur kah. Nah, itu harus disesuaikan. Misalnya masak ikan patin. Nah, maka judulnya resep memasak ikan patin. Sederhana dan sangat murah. Nah, seperti itu untuk judul. Jadi jangan dibuat rumit untuk judul ini supaya memudahkan para pengguna YouTube ataupun para pelanggan sehingga mereka langsung mengklik video yang teman-teman buatkan. Makanya di judul itu harus dibuat sangat semenarik mungkin. Dan jangan sampai lupa judul ini tidak dibuat. Nah, selanjutnya tentang deskripsi. Setelah kita membuat judul, maka fitur selanjutnya yang harus kita isi yaitu tentang deskripsi. Sangat jarang sekali orang-orang tidak menggunakan fitur deskripsi ini untuk tidak diisikan. Nah, buat teman-teman para YouTuber pemula, termasuk saya juga, ini kita penting sekali untuk memanfaatkan fitur ini supaya pencarian YouTube itu ataupun rekomendasi YouTube itu akan muncul di pengguna-pengguna YouTube yang lain. Makanya penting sekali kita melengkapi daripada deskripsi ini. Kemudian tag dan juga hashtag. Nah, hashtag ini penting kita gunakan fitur yang ada di dalam deskripsi yang pagar garis itu kita manfaatkan fitur ini supaya pencarian YouTube misalnya tentang masak-masak itu akan mudah ditemukan. Nah, itu penting kita menggunakan hashtag dan juga tag. Penting sekali menggunakan fitur ini. Kemudian yang selanjutnya tentang playlist. Nah, buat teman-teman YouTuber, playlist ini penting kita atur, penting kita setting supaya urutannya itu sangat teratur. Siapa tahu teman-teman membuat video itu seperti random, tidak sesuai, misalnya satu niche gitu kan, satu konten, misalnya satu ide konten saja. Misalnya teman-teman hari ini membuat tentang masak-masak, kemudian tentang resep, kemudian tentang dan lain sebagainya. Nah, itu dibuatkan playlist khusus supaya ketika orang lain mencari tentang resep masak, terus cara memasak, kemudian tentang seperti misalnya rempah-rempah, nah itu dibuatkan playlist supaya tersusun rapi. Dan selanjutnya di sini tentang thumbnail. Nah, thumbnail ini seperti di sampul video yang kita buatkan. Thumbnail ini sangat penting dibuat supaya menarik perhatian para pengguna YouTube untuk mengklik video yang teman-teman bagikan. Nah, dan membuat thumbnail ini juga harus dibuat semenarik mungkin. Jangan sampai membuat thumbnail ini misalnya kita menjelaskan seperti ini menutup wajah kita, menutup seluruh badan kita. Untuk thumbnailnya semuanya di situ ditulis tentang pokoknya resep semua masakan misalnya. Tetapi di dalam thumbnail ini wajah kita ataupun objek yang
ingin ditampilkan itu tidak terlihat, misalnya tentang masa-masa tadi. Mustahil kita membuat thumbnail itu menutup daripada objek yang kita buat, misalnya ikan patin. Nah, jangan sampai menutup ikan patin tersebut untuk membuat tulisan thumbnailnya. Kemudian yang selanjutnya itu masalah thumbnail ini, jangan sampai untuk pengambilan warnanya. Pengambilan warna itu jangan sampai kontras supaya menarik dilihat orang, supaya orang ini tidak bosan melihat thumbnail teman-teman. Nah, misalnya untuk di tulisan ini, misalnya tentang warna hitam sama kuning, nah itu dia masuk. Kemudian hijau sama hitam itu juga masuk, kemudian merah sama putih itu masuk semua untuk warna pembuatan thumbnail. Jangan sampai thumbnail ini dibuat sembarangan juga. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman wajib tahu itu tentang fitur bagikan yang ada tanda panah bagikan itu. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan supaya bisa menjangkau pengguna YouTube, terkhususnya misalnya mencari tentang masak-masak tadi, misalnya resep untuk ikan patin. Nah, fitur bagikan ini sangat penting kita gunakan dan teman-teman wajib tahu menggunakan fitur ini supaya misalnya teman-teman nge-share di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter, dan di media sosial yang lainnya yang teman-teman punya saat ini. Nah, fitur ini sangat saya rekomendasikan supaya bisa menjangkau lebih banyak para pelanggan di YouTube, dan mereka ketika melihat konten teman-teman ini menarik, maka mereka akan klik subscribe, bahkan menjadi pelanggan setia teman-teman. Oke, paling seperti itu saja yang dapat saya bagikan, beberapa tips sebagai YouTuber pemula. Nah, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bagikan konten ini supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.